Welcome back to my education channel, Smart and Creative Scientist. Kira-kira kalian tahu gak sih gimana cara mengukur tingkat keasaman suatu larutan? Apakah larutan itu dikatakan asam, basa, atau justru netral? Dan kalian tahu juga gak sih tentang pH dari asam, basa, dan netral? Nah, berikut ada video tentang simulasi larutan asam dan basa. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan simulasi dari PET mengenai larutan asam dan basa. Di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan seperti gelas ukur yang bisa diisi larutan air, asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, larutan tadi bisa ditampilkan dalam bentuk molekul, grafik, dan bisa juga menyembunyikan tampilan molekul ataupun grafik tadi jadi seperti ini. Untuk mengukur tingkat pH, kalian bisa menggunakan 3 alat. Yang pertama, ada pH meter yang langsung menunjukkan angka pH. Kemudian yang kedua ada kertas lakmus universal yang menunjukkan warna pH. Kemudian dapat dicocokkan dengan indikator warna pH di atas. Kemudian yang terakhir ada lampu yang tersambung dengan baterai dan lempeng tembaga dan lempeng seng. Lempeng tembaga menunjukkan kutub positif dan lempeng seng menunjukkan kutub negatif. Jika kita memasukkan kedua lempeng pada salah satu larutan, maka lampu akan menyala terang jika larutan tersebut merupakan asam kuat atau basa kuat. Akan menyala redup jika larutan tersebut merupakan asam lemah atau basa lemah. Nah, sekarang kita coba untuk mengukur pH pada larutan air dengan menggunakan pH meter. Di sini pH meter menunjukkan nilai 7 yang berarti pH normal. Nah, sekarang kita ganti larutannya menjadi asam kuat dan kita uji tingkatan pH-nya menggunakan pH meter. Di sini pH meter menunjukkan nilai 2, sesuai dengan teori bahwa asam kuat memiliki rentang nilai pH dari 0 hingga 2. Selanjutnya, kita ganti ke larutan asam lemah dan mengecek pH-nya menggunakan pH meter. Nah, hasilnya menunjukkan nilai pH 4,5. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa asam lemah memiliki rentang pH dari 3 hingga 6. Beralih ke larutan basa kuat, pH meter menunjukkan nilai 12. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menunjukkan rentang pH basa kuat yaitu lebih dari 11. Terakhir, larutan basa lemah. pH meter menunjukkan nilai 9,5. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa basa lemah memiliki rentang dari 8 hingga 11. Oke guys, sekarang kita coba menggunakan kertas lakmus universal. Sama seperti tadi, kita coba menggunakan larutan air untuk menguji pH. Kertas lakmus universal menunjukkan warna orange yang setara warnanya dengan nilai 7, sehingga dapat dikatakan bahwa air memiliki pH netral. Next, kita ubah ke larutan asam kuat. Kertas lakmus universal menunjukkan warna orange tua yang setara dengan nilai 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa larutan tersebut tergolong asam kuat. Nah, sekarang kita coba ke larutan asam lemah. Kertas lakmus universal menunjukkan warna yang sepadan dengan nilai 4, sehingga dapat digolongkan ke kategori asam lemah. Untuk larutan basa kuat, kertas lakmus universal menunjukkan warna yang setara dengan nilai pH 12. Sehingga dapat dikategorikan ke golongan basa kuat. Yang terakhir, kita coba dengan basa lemah. Kertas lakmus universal menunjukkan warna di antara 9 dan 10, sehingga dapat dikategorikan ke dalam larutan basa lemah. Oke, sekarang kita beralih menggunakan tools bohlam lampu. Teorinya, jika lempeng tembaga dan lempeng seng ini dicelupkan di larutan asam kuat atau basa kuat, maka lampu akan menyala terang, dan jika dicelupkan di larutan asam atau basa lemah, akan menyala redup. Serta apabila dicelupkan di larutan netral,
kemungkinan akan mati atau menyala sangat redup. Sekarang langsung aja kita coba menggunakan larutan air. Pertama, kita celupkan lempeng tembaga dan lempeng seng ke dalam larutan air. Hasilnya, lampu menyala sangat redup. Sesuai dengan penjelasan tadi, larutan air bersifat netral, jadi lampu menyala sangat redup. Next, kita ganti larutan ke asam kuat. Langsung kita celupkan, dan hasilnya lampu menyala terang. Berarti sesuai dengan teori bahwa asam kuat menghasilkan nyala lampu terang. Selanjutnya, kita beralih ke larutan asam lemah. Menurut teori, seharusnya menghasilkan nyala lampu yang redup. Dan hasilnya ternyata sesuai dengan teori bahwa lampu menyala redup. Oke, coba kita ganti menggunakan basa kuat. Ternyata hasilnya lampu menyala terang sesuai dengan penjelasan tadi bahwa lampu menyala terang jika dicelupkan di larutan asam kuat atau basa kuat. The last one, kita gunakan larutan basa lemah. Ternyata hasilnya lampu menyala redup sesuai dengan penjelasan tadi. Jadi, dari simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan netral memiliki nilai pH 7 dengan lakmus universal berwarna kuning dan menghasilkan nyala lampu yang sangat redup. Larutan asam kuat memiliki rentang pH antara 0 hingga 2 dengan warna lakmus universal merah hingga orange dan menghasilkan nyala lampu yang terang. Pada larutan asam lemah menghasilkan rentang pH 3 hingga 6 dengan warna lakmus universal orange hingga kuning dan menghasilkan warna lampu yang redup. Pada larutan basa kuat memiliki rentang pH 11 hingga 14 dengan indikator warna lakmus universal biru tua dan menghasilkan nyala lampu yang terang. Sementara itu, pada larutan basa lemah, diketahui rentang pH dari 8 hingga 10 dengan warna lakmus universal hijau hingga biru dan menghasilkan nyala lampu yang redup. Oke guys, itu tadi sedikit materi tentang larutan asam basa. Jika kalian suka video ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke sosial media kalian. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. See you on my next video. Bye!